Ini adalah proses pembuatan cincau, bahan alami yang kini menjadi bintang baru dalam tren minuman kekinian. Dari warung tradisional hingga coffee shop modern, cincau hadir dalam berbagai kreasi, berpadu dengan susu segar, gula aren, hingga espresso. Tanpa bahan pengawet dan tanpa gelatin buatan, namun tetap mampu menghadirkan tekstur lembut yang menjadi ciri khas industri minuman modern. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya cincau ini dihasilkan? Cincau merupakan bahan pangan tradisional menyerupai agar-agar yang dibuat dari ekstrak daun beberapa jenis tumbuhan. Di Indonesia dikenal dua jenis utama, cincau hijau dan cincau hitam, masing-masing dengan karakter dan cita rasa yang khas. Cincau hitam berasal dari Mesona sinensis, tanaman herbal dari keluarga mint yaitu Lamiaceae. Tumbuh subur di dataran tinggi Asia Timur dan Asia Tenggara. Tanaman ini telah dimanfaatkan selama lebih dari 1000 tahun dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Selama berabad-abad, cincau hitam dipercaya mampu menurunkan panas tubuh dan menjaga keseimbangan metabolik. Namun di era modern, nilai cincau tidak lagi terbatas pada khasiat tradisionalnya. Kandungan polisakarida alami di dalam daun Mesona sinensis berfungsi sebagai bahan pembentuk gel alami yang dapat menggantikan gelatin sintetis. Keunikan inilah yang menarik perhatian industri pangan global, menjadikan cincau hitam sebagai bahan alami berkelanjutan yang kini banyak digunakan dalam berbagai produk modern, mulai dari minuman kekinian hingga pangan fungsional. Tanaman Mesona sinensis biasanya dipanen pada usia 3 hingga 4 bulan, ketika kadar polisakaridanya mencapai titik optimal. Proses panen dilakukan secara hati-hati. Batang dan daun muda dipotong menggunakan sabit tajam, lalu dikumpulkan. Setelah proses panen, bahan segar dibersihkan dari tanah dan sisa rumput liar, kemudian disiapkan untuk proses pengeringan. Daun dan batang disebar merata di atas terpal bersih, lalu dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam setiap hari. Pada tahap awal, kadar air dikurangi hingga sekitar 40%, cukup untuk menghentikan aktivitas enzim, tetapi tetap menjaga kandungan aktif di dalam daun. Penjemuran biasanya berlangsung 2 hingga 3 hari, tergantung kondisi cuaca dan intensitas sinar matahari. Selama proses ini, warna daun perlahan berubah dari hijau segar menjadi hijau tua keabu-abuan, tanda bahwa kelembapan mulai berkurang dan daun siap memasuki tahap pengeringan akhir. Metode tradisional ini tetap dipertahankan hingga kini, karena sinar matahari alami dinilai paling efektif dalam menjaga aroma khas herbal. Setelah kadar air mencapai titik ideal sekitar 10 hingga 15%, proses dilanjutkan dengan pemisahan daun dan tangkai. Tahap ini masih dilakukan secara manual. Batang yang terlalu keras, rumput atau serpihan berdebu dipisahkan, karena dapat menurunkan kemurnian hasil ekstraksi nantinya. Daun cincau kering kemudian dikumpulkan dan dipres menggunakan mesin hidrolik. Tekanan tinggi menekan daun menjadi bal padat berbentuk kotak dengan berat rata-rata 15 hingga 20 kg per bal. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi volume, menjaga kerapatan bahan, serta mempermudah proses penyimpanan dan transportasi ke fasilitas ekstraksi. Dalam rantai pasok internasional, bentuk bal kering inilah yang menjadi standar komoditas ekspor yang dikirim ke berbagai negara produsen minuman herbal dan bahan pangan alami. Agar daun kering ini menjadi cincau hitam, dilakukan proses pembersihan menggunakan air. Jika tidak, debu, tanah halus, sisa serangga, atau partikel kecil dari proses penjemuran di udara terbuka akan tercampur dan menghasilkan warna keruh serta aroma tidak sedap. Kemudian, masuk ke tahap proses perebusan dalam air bersih selama 2 hingga 4 jam. Suhu dan waktu perebusan menjadi faktor penting. Terlalu lama dapat merusak polisakarida, sementara durasi yang terlalu singkat membuat ekstraksi tidak sempurna. Selama proses ini,
air rebusan perlahan berubah menjadi coklat tua kehitaman, menandakan keluarnya senyawa aktif seperti mesonin, flavonoid, dan gelatinous polysaccharide. Cairan hasil rebusan kemudian disaring untuk memisahkan ampas, lalu didinginkan perlahan. Saat suhu mulai turun, cairan ini membentuk jaringan koloid 3 dimensi. Tanpa tambahan bahan kimia, molekul-molekul alami saling berikatan dan menahan air, menciptakan proses gelasi alami. Inilah titik magic dari cincau. Air biasa berubah menjadi gel hanya karena kekuatan biopolimer alami dari daun. Hasil akhirnya adalah cincau hitam dengan tekstur halus, lentur, dan aroma herbal yang khas. Setelah mengeras, cincau didinginkan hingga suhu stabil, lalu dipotong sesuai kebutuhan pasar. Dalam 1 dekade terakhir, nilai ekspor cincau hitam dari Asia Tenggara meningkat lebih dari 40%. Inovasi modern telah mengubahnya dari bahan rumahan menjadi komponen penting dalam industri pangan berkelanjutan. Kini, ekstrak Mesona sinensis digunakan tidak hanya pada minuman, tetapi juga dalam produk farmasi dan kosmetik alami. Dengan meningkatnya tren plant-based ingredient di pasar global, cincau hitam berpotensi menjadi salah satu bahan alami paling penting yang lahir dari Asia.